logistik itu menarik karena dunia maskulin lebih banyak diminati oleh bapak-bapak ya, laki-laki. Di situ sih yang membuat saya tuh merasa challenge saja, tertantang gitu. Tunda Semua Ringin bilang begini, orang usaha 1 tahun ke 2 tahun itu dari 100% itu 80% pasti gagal. Karena itu mental. Gitu. Jadi pengusaha tuh yang gagalnya itu adalah mental kita. Nah, kalau setelah 2 tahun kita lewat, berarti mental kita sudah terbentuk, bisa meneruskan menjadi seorang pengusaha. Baik, sekarang saya bersama dengan Ibu Apriana selaku CEO dari CBS Group. Terima kasih Ibu Apriana sudah menerima Trustnu di kantor dari CBS Group. Ya, sama-sama. Terima kasih atas waktu dan untuk meluangkan waktu ke kantor kami. Baik, Bu, menarik Bu terkait profil dari CBS Group. Tapi sebelum itu mungkin bisa ceritakan perjalanan karir dari Ibu Apriana. Background saya sebenarnya keuangan ya, finance ya. Saya sekolah terakhir dari Australia S2. Sebelumnya saya kerja banyak di perusahaan asing, lebih ke manufacturing, farmasi, alat kesehatan. Nah, usaha ini adalah usaha yang saya bangun dari tahun 2006. Waktu awalnya saya bangun usaha ini membantu suami, karena suami saya adalah konsultan, ya, seorang konsultan. Jadi kita awalnya cuma perizinan aja kita urus. Nah, berkembangnya waktu, beberapa permintaan dari customer, akhirnya saya memberanikan diri membuka lagi perusahaan yang khusus bergerak di bidang freight forwarding dan logistic services. Ya, kita seperti itu. Artinya sebelum itu Bu Apriana belum ada background sama sekali ya? Saya nggak ada background sama sekali. Saya dari background sekolah saya nggak ada background. Dari bidang pekerjaan dulu saya di farmasi itu saya cuma sebagai sekretaris, cuma sebagai bagian keuangan ya, finance. Terus terakhir memang saya pernah di supply chain, tapi itu juga cuma 3 bulanan gitu. Jadi saya buta sama sekali. Itu saya benar-benar saya pelajarin sendiri semuanya berjalannya waktu. Boleh tahu mungkin triggernya apa ketika akhirnya mendirikan CBS Group? Menurut saya dunia logistik itu menarik karena dunia maskulin lebih banyak diminati oleh bapak-bapak ya, laki-laki. Di situ sih yang membuat saya tuh merasa challenge saja, tertantang gitu. Dan kalau menurut saya logistik itu tidak akan ada matinya. Bisnis yang tidak akan ada matinya. Terbukti kan waktu COVID itu kita stabil kan. Bahkan perusahaan saya malah growing up pada saat COVID itu. Sementara perusahaan-perusahaan lain banyak yang gulung tikar kan karena kendala COVID. Kita tahu perang pun, kalau negara kita perang pun, kita tetap butuh logistik loh. Dari obat-obatannya, makanan minumannya, seperti itu sih menurut saya. Jadi bisnis yang memang sustainable gitu loh menurut saya. Dan menariknya CBS Group ini kan terdiri dari 2 perusahaan ya Bu, PT Citra Buntara Sejahtera dan PT Citra Bakti Sejahtera gitu Bu. Mana yang duluan Bu? Atau yang pertama Citra Buntara Sejahtera, karena berkaitan dengan konsultan, custom konsultan. Karena kebetulan suami saya kan backgroundnya hukum internasional, jadi dia lebih fokusnya ke bisnis license, import license waktu itu kan zaman tahun 2006 itu masih belum banyak perusahaan-perusahaan konsultan yang fokus ke bisnis license dan import license sih. Jadi yang kedua baru Citra Bakti Sejahtera itu base customer need. Jadi karena customer itu happy dengan jasa konsultan kami, terutama di bidang import. Mereka meminta kami kenapa nggak buka aja untuk PPJK, pengusahaan jasa kepabeanan. Nah, di situ kami di challenge. Itu selang berapa tahun? Baru 2 tahun waktu itu. Jadi langsung kita, karena izinnya beda ya. Kalau konsultan izinnya lebih dari perdagangan, kalau ini dari Kementerian Perhubungan Darat. Kalau izinnya kan SJPT kalau jasa logistik itu kan. Ya, sebagai perusahaan baru di tahun 2006 tentu kan tidak mudah ya Bu. Apa yang dirasakan ketika mengalami tahun-tahun pertama? Itu bagus banget pertanyaannya. Karena pengusaha itu yang pertama adalah mental ya.
mental tuh bener-bener kita jatuh mental pada saat itu. Karena kita biasa sebagai pegawai terima uang bulanan gitu kan, gaji enak gitu. Sementara sebagai pengusaha kita nggak masih penuh ketidakpastian. Ya kan, kita belum tahu nih bulan ini kita ada untung apa enggak, bener nggak? Bulan ini kita bisa nutup apa enggak? Bulan ini berpikir gaji aja. Untuk 1 tahun 2 tahun pertama itu jangan berpikir deh kalau seorang pengusaha. Cash flow jadi persoalan. Boleh sedikit nih. Saya boleh nih suatu menurut saya bagus nih. Saya pernah ikut di seminarnya Tung Desem Waringin. Tung Desem Waringin bilang begini, orang usaha 1 tahun ke 2 tahun itu dari 100% itu 80% pasti gagal. Karena itu mental. Gitu. Jadi pengusaha tuh yang gagalnya itu adalah mental kita. Nah, kalau setelah 2 tahun kita lewat, berarti mental kita sudah terbentuk, bisa meneruskan menjadi seorang pengusaha. Aku pernah ikut seminar, dia bilang seperti itu. Jadi masa-masa sulit itu dilewati di tahun berapa akhirnya, Bu? Dari 2006, 2007, 2008 ya. Mulai kelihatan perkembangan itu 2009. Ya, sekitar 2-3 tahun lah. Apa triggernya waktu Bu akhirnya bisa settle? Ya, karena perusahaan saya dipercaya sama perusahaan asing multinasional saat itu. Ini salah satu milestone saya. Jadi untuk impor bahan berbahan baku CFC, chlorofluorocarbon. CFC itu bahan baku yang bisa merusak lapisan ozon. Sementara di Indonesia sudah dilarang stop pemakaian CFC di 2007. Tapi perusahaan asing ini membutuhkan bahan baku tersebut untuk diekspor ke Afrika Selatan. Jadi tidak bukan buat dikonsumsi di Indonesia. Itu salah satu yang membuat kita menurut saya itu yang spektakuler bagi kami lah CBS, karena kami akhirnya mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Itu pun karena dari saya pribadi ngirim surat ke Kementerian Kesehatannya Afrika Selatan, menanyakan ke mereka apakah benar CFC di Afrika Selatan itu masih dipergunakan. Langsung jawab loh sama menterinya by email. Oh, di kami tidak masalah. Afrika Selatan itu tidak masalah untuk CFC. Jadi boleh masuk. Itulah akhirnya yang membuat Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan izin importnya. Jadi perusahaan asing yang saya pegang itu alhamdulillah bisa import bahan bakunya. Dan 2009 itu menjadi titik balik CBS semakin grow. Karena ya itu kan suatu pencapaian ya. Dari situ kan akhirnya perusahaan-perusahaan lain melihat, oh ternyata CBS itu punya perbedaannya dengan perusahaan PPJK lainnya ya, pengusaha jasa kepabeanan lainnya. Karena kami mengerti tentang perizinan ya kan yang ada di Indonesia terkaitan import apalagi, karena kan import dan ekspor itu lebih susah import ya, karena banyak larangan pembatasannya. Beda sama ekspor lebih mudah gitu. Itu sih kira-kira. Dari sisi milestone ini hampir menjelang 2 dekade ya, Bu. Mungkin bisa kasih milestone-nya dari 2006 hingga 2025 nih. Ya itu yang dari 2009 saya mulai ada sesuatu yang menurut saya gebrakan. Terus saya juga pernah nangani juga notul, kalau mungkin di sisa kepabeanan orang tahu import ya, notul itu nota pembetulan. Jadi kalau harga kita tidak sesuai dengan bea cukai punya penetapan, itu biasanya kita dikenakan kurang bayar, yang nilainya itu bisa tergantung dari bea cukainya, karena bea cukai juga punya database sebenarnya untuk harga-harga, kan itu untuk jaring pengaman mereka kan, supaya para importer tidak nakal dalam penetapan harga. Salah satunya kami juga pernah nyetop notul suatu perusahaan dari New Zealand, gitu perusahaan susu besar yang sekarang ada di Indonesia, itu juga kami pernah bantu untuk audiensi ke Tanjung Priok, ke PFD Tanjung, sehingga akhirnya mereka stop notulnya. Terus ada juga, saya pernah juga membuat untuk impor sementara kapal, pekerjaan bawah laut nih. Jadi kalau kalian sekarang jaringan internet udah lancar, itu juga saya pernah urus untuk jaminan tertulisnya. Itu banyak sih, setiap berapa tahun sih saya ada beberapa pencapaian yang membuat kami ya semakin dikenal. Dari pencapaian tersebut, dari milestone tersebut, tentu kan aset berkembang, terus jaringan bisnis berkembang, termasuk mungkin armada. Bisa kasih gambaran, Bu, terkait itu? Ya, alhamdulillah saat ini kami punya gudang sendiri yang ada di Greensday Beach Park ya, milik sendiri. Kami juga punya pool truck sendiri. Saya punya beberapa armada river truck, sekitar 40 lebih. Terus saya punya kantor pusat sekarang di unit sendiri yang ada di tempat Segitiga Emas ya, daerah sini. Itu juga sudah milik sendiri unit kantor kami ini gitu. Terus ya banyak sih, terutama ya pasti aset pasti berkembang lah dengan berkembangnya perusahaan. Tapi cover area layanan sendiri
tentu sudah mencakup seluruh Indonesia tentunya, Ibu. Kalau saya kan lebih banyak ke impor ya. Jadi lebih banyak ekspor impor, jadi pastinya dari seluruh dunia. Saya juga bekerja sama dengan agent untuk ke forwardingnya, saya keagenan dari Amerika, salah satu perusahaan besar. Jadi untuk keagenannya saya bekerjasama dengan perusahaan forwarding besar juga. Kalau untuk logistiknya, transportasi saya hanya darat mainnya. Jadi saya nggak main udara, laut saya nggak main. Kalau untuk dalam negerinya. Dari dua perusahaan tersebut yang paling banyak memberi revenue atau grow bisnis yang mana, Bu? Dua-duanya balance. Kenapa balance? Kalau untuk bicara PT Citra Bintang Senjata kan dia lebih ke logistik forwarding ya. Kita tahulah jasa berapa sih dari jasa gitu, mungkin pengusaha tahu. Itu mungkin cukup untuk overhead. Tapi sebenarnya rekapitulasi modal itu datangnya dari perizinan. Atau project. Itu untuk rekapitulasi modal. Jadi untuk memodalkan yang ini. Jadi kalau bicara value ya pastinya sebenarnya lebih menguntungkan yang perizinan, yang berkaitan project. Kalau bicara forwarding, PPJK itu cukuplah buat overhead gitu. Gitu sih. Dari dua perusahaan itu kan ada sekitar lebih dari 4 layanan, Bu ya. Dan itu yang paling berkontribusi terhadap perusahaan mana, Bu? Kalau bicara in value, custom consultant. Tapi kalau bicara kontribusi kemaslahatan buat banyak orang, itu jujur di logistik. Lebih padat karya. Lebih padat karya. Kami juga sebenarnya kalau kami mau ego, saya cukup punya konsultan itu secara sudah materi hidup, saya udah hidup banget. Tapi kami tidak beramal gitu. Jadi bagi saya tuh bisnis tuh kita harus ada amalnya. Jadi kita nggak perlu, jangan cuman kepentingan kita, karena sehebat-hebatnya manusia itu kan yang berguna buat orang lain, betul. Jadi dengan logistik kami bangun gitu, itu membuat padat karya, apalagi tracking ya. Jadi supir-supir juga bisa kita kelas supir juga bisa mendapatkan hidupan lah dari kami. Itu sih sebenarnya lebih ke beramal. Berarti secara target sektor industrinya apa saja, Bu? Kalau saya segmented. Dari dulu saya CBS itu segmented. CBS hanya fokus di farmasi. Ya, obat-obatan, alat kesehatan, animal health, obat hewan, sama sedikit consumer good. Pasti bingung, kenapa aku fokus ke sana? Belajar saya waktu bekerja, waktu sebagai karyawan di tahun 98. Krisis ekonomi 98. Hanya perusahaan-perusahaan itu yang stabil. Jenis itu. Bank hancur, manufacturing hancur. Tambah lagi kemarin COVID, kita terbukti lagi gempuran COVID sama. Jadi saya merasa segmen saya sudah pas yang saya pilih. Jadi saya nggak, walaupun ada customer misalnya contohnya elektronik misalnya atau tekstil, saya lebih cenderung menolak gitu. Karena saya mau fokus ke segmen tertentu sehingga mempunyai kualitas kerja yang dan servis yang bagus ke depannya terus sustainable gitu. Artinya ketika pandemi berlangsung, CBS sama sekali tidak terdampak gitu? Tidak. Malah saya itu di saat pandemi menambah armada truk river terus. Karena saya kebetulan segmennya juga truknya truk river kan, yang memang truk yang mengangkut vaksin, obat-obatan. Jadi memang pasti butuhkan. Bahkan dealer saya sampai bingung. Kok orang lain mah sampai minta registrasi ibu malah nambah armada. ya alhamdulillah sampai itu juga masih kekurangan. Bio Farma saat itu membutuhkan banyak sekali tracking untuk Bio Farma untuk mendistribusikan Sinovac-nya tuh, Sinovac, Pfizer itu kan semua di sentralnya kan di Bio Farma dulu kan. Kimia Farma yang punya pemerintah itu sampai kekurangan tracking saat itu. Dan saya mau flashback sedikit. Pemain cold chain di sebelum tahun 2019 itu sedikit. Jadi sedikit pemain cold chain itu sebenarnya kalau yang tahu. Artinya persisnya untuk river truck atau layanan pengiriman pendingin dari CBS ini per kapan, Bu? Saya baru bangun pool itu 2019. 2019. Pas Desember baru baru selamatannya. Itu karena ada permintaan dari. Kebetulan memang kargo import saya kan memang banyaknya menggunakan river truck. Jadi saya memang fokus ke situ. Sebenarnya ada sedikit juga cerita kenapa saya fokus akhirnya pengembangan di logistik transportasi. Divisi perizinan saya udah mulai mengurangi karyawan karena pemerintah sudah online. Saya bilang tadi, background saya sudah perizinan dulu. Begitu pemerintah, sebenarnya saya udah mengantisipasi pada saat waktu itu Presiden Jokowi debat capres tahun 2014 dia bilang nanti perizinan akan dipermudah, pangkas birokrasi. Nah di situ saya sebagai pengusaha mulai tergelitik tuh. Waduh,
ini nanti perizinan online kami udah nggak ada gunanya nih perusahaan-perusahaan sejenis kami nih yang perizinan ya. Di situ saya mulai sebagai saya mau putar otak, wah kenapa aku nggak fokus di River Truck ya, aku selama ini nanganin di cold chain-nya, import farmasi, produk obat itu AC ya, River ya, udah aku fokus di tracking sama gudang gitu loh. Itu aja sih. Jadi itu sebenarnya ya itu kembali itu kalau pengusaha kan harus jangan tendensius ya. Kadang-kadang ada pengusaha yang kadang-kadang melihat gitu menyalahkan pemerintah. Kalau saya enggak. Saya pilih Jokowi loh, 2 periode, walaupun dia menutup divisi aku, tapi aku support pemerintah. Aku nggak, kita sebagai pengusaha, menurut aku harus support pemerintah. Nah, terkait perkembangan bisnis River Truck-nya per hari ini seperti apa, Bu? Alhamdulillah banyak, bahkan banyak nolak. Saking banyaknya permintaannya. Banyak. Tapi kembali lagi, karena sekarang pemain cold chain sudah mulai banyak juga, persaingannya juga sudah banyak. Sudah banyak juga. Konteks persaingan apa? Lebih ke servis, tarif? Kalau yang di luar jujur tarif. Nah, tapi kembali lagi beda segmen, beda tarif. Makanya bagaimana kita mencari segmennya. Biasanya ada beberapa produk yang memang murah. Karena memang produk yang dibawa juga nilainya murah, ya kan? Tergantung ada berupa ada harga lah ya, ada barang. Kalau barang yang diangkut memang nilainya juga in value-nya mahal, dia nggak lihat harga. Dia akan lihat farmasi ya. Dia akan lihat servis, dia nggak peduli dengan harga, dia akan lihat servis kita. Oke, berarti yang paling menjanjikan farmasi ya untuk? Nggak juga sih, farmasi, harga semua tergantung, tergantung perusahaannya. Tapi yang tren sekarang naik itu justru F&B ya untuk yang terkait. Betul. Untuk cold chain F&B growing up setelah COVID itu kan. Nah, khusus untuk yang sektor industri F&B, apakah CPS ada target khusus Bu, atau strategi khusus Bu? Ada, saya tetap ada terima. Cuman perbedaan saya dengan perusahaan lain, saya kadang-kadang lebih melihat kalau ke bisnis itu lebih ke service sama in value. Saya pernah bilang sama sales, saya pernah hire sales. Gini deh, kamu nanganin 1 kontainer, kamu dapat jasanya harga kita 1 juta, untung kita. Tapi satu lagi kamu nanganin 10 kontainer, jasanya 1 juta, kamu pilih yang mana? Diem. Ya berarti kan harus lebih baik kita ngurus yang 1 kontainer dong. Ngapain kita buang waktu kita untuk yang volume yang besar, tapi akhirnya nanti servisnya nggak bagus gitu. Karena jasa itu nomor 1 ya servis. Dan servis itu kalau sekali kita jelek, dari mulut ke mulut gitu loh, gampang sekali bisnis ini. Ya, kalau kita nggak jaga kepercayaan itu. Kaitan servis pasti dari CPS kan sudah menetapkan semacam SLA Bu ya, atau Service Level Agreement untuk di semua layanan. Apa yang diterapkan? Kita punya QA, Quality Assurance. Saya punya karyawan khusus untuk Quality Assurance terkaitan. Jadi terkaitan kita punya SOP, kita punya kebijakan segala macam lah ya. Apalagi kan almost hampir semua customer kita 90% asing. Saya lokal tuh cuma 10%. Saya lebih megang perusahaan asing. Karena asing itu standar mutunya tinggi. Kitanya jadi mendevelop terus gitu loh. Kita mengikuti standar dia gitu. Kalau kita cuma di bobokan, kita nyaman. Jadi kita nggak berusaha berkembang ya. Tapi dengan adanya tekanan tinggi dari mereka, dari perusahaan-perusahaan itu, kita mau nggak mau mengejar itu semua untuk sustainable perusahaan kita kan. Gitu. Kalau aku lebih kayak gitu. Berarti secara service level udah termonitor lah ya? Iya. Dan biasanya selain memiliki SLA atau SOP untuk monitor itu kan ada penggunaan digitalisasi atau teknologi. Betul. Apa yang dilakukan oleh CPS? Hampir semua. Ya pasti kita udah pakai Isigo juga ya kan. Untuk tracking kita dari segi monitoring suhu sama GPS-nya kita pakai juga ya kan. Terus karena saya ada kerjasama dengan gudang juga pakai WMS-nya juga kita ada juga untuk WMS-nya supaya nge-link juga dengan customer, jadi dia tahu in out-nya barang dia seperti itu. Jadi teknologi udah pastilah nomor 1. Apalagi truk kita itu kan mengangkutnya 1 truk ada yang bisa nilainya 4 miliar loh barangnya. Kebayang kalau supirnya nggak ada GPS, terus temperatur suhunya nanti harusnya 2-8, tiba-tiba temperaturnya menaik menjadi 5, kan rusak barang itu. Siapa yang mau ganti kan, walaupun insuran ada, tapi kan prosesnya akan nama baik perusahaan. Jadi teknologi itu penting banget. Itu yang nomor 1 sih menurut aku
di bisnis saya ya, gitu, di bisnis kami ini CBS. Dan river truck ini lebih challenging daripada dry cargo ya? Saya bilang tadi, saya lebih suka yang ada challenge, ada ilmunya. Karena menurut saya ilmu tuh sampai mati ya kita bawa ya. Kita harus terus belajar, kita harus menjadi orang pembelajar, Mas. Kalau nggak, hidup makan begitu-begitu aja. Baik. Oke, mungkin beralih selain CBS, Bu Afriani kan aktif di IWTL, Bu, ya. Mungkin bisa ceritakan apa Bu IWTL? IWTL itu Indonesia Women in Transportation and Logistics. IWTL itu awalnya kita hanya sekumpulan aja para wanita yang bergerak di bidang logistik dan transportasi. Kami berkumpul, kami berdiskusi sama-sama satu gender gitu kan ya, di dunia maskulin, bagaimana kendala-kendalanya menghadapi para bapak-bapak, dan para kebijakan segala macam gitu. Awalnya gitu. Nah, beberapa orang berpikir kita harus kayaknya di Indonesia ini belum ada organisasi perempuan yang bergerak di bidang logistik dan transportasi. Ya udah, akhirnya saya salah satu bidannya yang untuk mensupport. Ya udah, kita bikin secara legal, secara hukum. Jadi ada badan hukum. Nah, itulah saya yang mendorong dengan Ibu Susan, ketua, dengan beberapa orang, ayo kita berbadan hukum. Nah, itulah kita makanya berbadan hukum sekarang. Aktivitinya apa saja, Bu? Banyak, kita punya 18 bidang di organisasi. Itu nanti masing-masing mempunyai pekerjaannya untuk program kerja. Ada untuk khusus transportasi logistik, ada kebabeanan, ada untuk hubungan internasional, ada CSR-nya juga, banyak, ada 18. Nah, masing-masing bidang itu harus punya program kerja yang buat bermanfaat, pertama buat anggota, kedua buat masyarakat. Dan visi utamanya lebih ke empowering, Bu, ya? Empowering, jadi sesama wanita, jadi kita juga kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah dan organisasi lain lah untuk bergandengan tangan dengan NLC, dengan Wilat, kita juga sering bikin event bareng. Bahkan besok yang 9 September ya, saya juga sebagai narasumber untuk Cold Chain di acara J-Expo Cold Chain itu kan kita gandengan dengan NLC dengan ahli asosiasi halal logistik. Kita kerjasama untuk acara tersebut. Kalau bentuk CSR yang biasa dilakukan apa? Bantuan, ini baru kemarin kita bantuan ke Babelan, korban banjir. Korban banjir yang kemarin itu, yang parah itu di Bekasi. Itu salah satunya, bantuan-bantuan seperti itu. Baru kemarin, tapi saya nggak ikut karena ada halangan. Hari Minggu kemarin, bantuan kepada satu pondok pesantren, kasihan banget, hancur dia punya pesantren dari sejadahnya semuanya. Jadi alhamdulillah IWTL bisa bantu ke sana. Ini tahun keberapa Bu IWTL? Bukan deklarasinya waktu baru Agustus. Baru Agustus 2024 yang kemarin datang juga kan. Jadi belum ada setahun. Belum ada setahun. Tapi kami punya perkumpulan udah lama, udah dari tahun 2021. Pas COVID itulah. 2021. Tapi kalau secara badan hukumnya baru Agustus baru dideklarasi Agustus 2024 dan badan hukum baru mulai itu April 2024. Baru setahun lah tahun ini. Dengan segala visinya, terus aktivitas dari IWTL ini, harapan ke depan apa buat di IWTL, apa yang nanti impact yang diharapkan untuk itu? Ya pastinya kita bermanfaat ya, yang pasti buat empowering sesama anggota itu penting banget, sesama anggota jadi saling silang gitu ya kalau ada kebutuhan ini. Karena sebenarnya dari sini pun bisa tercipta bisnis, ya kan? Misalnya kayak saya nggak punya truk trailer ya, tapi saya butuh truk trailer, tapi dengan kita punya wadah ini kan saya juga bisa sharing dan kita percaya orang itu nggak mungkin bawa kabur barang kita gitu kayak gitu sih sebenarnya. Oke, kembali lagi soal CBS Bu, terakhir Bu, apa yang akan menjadi target dari CBS ke depan Bu, dan ada plan bisnis apa Bu? Saya baru punya plan bisnis baru, mainan baru. Saya baru punya usaha di bidang travel umroh dan haji. Itu hidayah saya kalau dari Allah. Kemarin saya baru berangkat Desember, Allah kasih rezeki, saya diajakin berpartner sama perusahaan umroh dan saya sekarang sedang mempersiapkan semuanya untuk berjalan. Nah, kembali lagi karena dasar bidangnya logistik, waktu saya berangkat ke sana, saya lihat bagaimana kendala-kendala di Jeddah sana ya, banyak jemaah yang barangnya nggak keangkut karena ketidaktahuan mereka, ketidakmengertian mereka, dan yang pasti tidak ada fasilitas kayak Tiki JNE gitu di sana gitu loh. Kayak kita bisa ke Bali kan, kita kalau ke Krishna udah ada tuh Tiki kan, kita mau beli barang udah tinggal dikerdusin, kalau kita mau bawa kita bawa, kalau nggak udah berapa harganya, itu kan Tiki JNE kan gitu ya, misalnya udah banyak
toko-toko besar kayak di Bali gitu kan, atau mana ya kota mana lagi kan kita sering kayak gitu. Itu di Jeddah belum ada. Jadi nggak saya ada provider miris, logistik di nggak sini. ada provider. Saya miris. Ya ampun, sampai dibuangin tuh kurma segede-gede sekotak-kotak, terus sampai baju juga dibuang karena mereka nggak bisa bawa gitu. Di situ saya kepikiran mudah-mudahan kalau bisnis saya, travel saya jalan, saya udah bolak-balik ke sana, saya bisa ada link dapat dari sana, ya mudah-mudahan sih salah satu logistik yang bisa kita di CBS kembangkan sih gitu. Walaupun izinnya beda, tapi kan tetap satu grup. Gitu. Selain itu ada plan apa lagi, Bu? Kalau untuk CBS saat ini kami hanya pengembang untuk ininya aja, pergudangan. Saya juga udah sampai tahap 3PL saat ini. Alhamdulillah ada beberapa perusahaan dari Amerika sudah percayain kami 3PL-nya. 3PL itu jadi kita sudah termasuk gudang cold chain-nya, kita handle sampai pendistribusiannya itu. Untuk tahun ini juga kita mulai kalau untuk yang CBS-nya, kita factory-nya. Oke, paling terakhir Bu, pesan buat wanita karir di luar mungkin Bu. Apa Bu untuk bisa seperti apa yang dicapai dari Bu Apriani ini? Ya seperti isi buku saya ya. Saya menulis di sini adalah buat kita manusia, perempuan atau laki, dalam hidup itu kita harus berani. Itu yang pertama. Kedua, kita kalau menurut saya kita harus berbuat baik. Karena Allah itu nggak tidur ya. Kalau kita baik, alam semesta juga mendukung. Itu aja poinnya. Jadi bekerja itu adalah ibadah. Fokusnya untuk, kalau saya sekarang adalah untuk akhirat. Jadi apapun yang kita pikir itu kembalinya ke akhirat. Kita, aku mau bisnis ini nanti berguna nih buat banyak orang gitu. Jadi kalau saya sekarang lebih ke sana fokusnya. Saya rasa seperti itu. Jadi kalau saya sekarang udah ke dunia, ke akhirat, jadi saya fokusnya seperti itu. Jadi tapi kalau dulu saya tulis di buku ini adalah keberanian. Karena saya juga nggak ada background. Saya nggak ada background, saya pendidikan saya nggak ada di forwarding atau kayak misalnya sekolah di STMT atau pelayaran atau apapun, saya nggak ada. Saya murni cuman bagian keuangan, cuman di keuangan, finance, ekonomi. Tapi saya bisa mempelajari logistik semuanya. Itu semua ada kalau ada kemauan pasti bisa. Itu aja sih menurut saya. Jadi ada kemauan, berani, percaya diri, itu penting banget. Oke, terima kasih Bu Apriani untuk waktu, sukses untuk CBS Bu. Ya, sama-sama.